Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita masuk ke pelajaran matematika untuk kelas 4 dengan materi pecahan. Bagi anak-anak semua yang punya atau yang megang buku pelajaran matematika kelas 4, silahkan dibuka bab 1 halaman 1 tentang materi pecahan. Baik, kita langsung ke materi pokoknya. Pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Ya. Nah, ini disebut dengan A per B, dibaca A per B ya. Dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0, maka secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan. Nah, secara global dapat dituliskan seperti ini, A per B, di mana A dan B-nya itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian B-nya ini tidak boleh 0, ya. Harus bilangan selain 0, begitu ya. Nah, kemudian A-nya ini berkedudukan sebagai pembilang. Jadi, nilai A ini adalah pembilang. Dan kemudian B-nya adalah penyebutnya. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh. Misal, di sini kita punya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buku dengan 2 warna yang berbeda. Buku yang lebih sedikit ini disebut dengan pembilang. Ya, buku yang lebih sedikit ini disebut dengan pembilang. Kemudian seluruh buku yang dimiliki, ya, ini disebut dengan penyebut. Ya. Maka pembilangnya berapa? 2, karena ada 1, 2. Penyebutnya berapa? Seluruh buku yang ada, yaitu 10. Paham ya? Kemudian contoh kasus 2, kita punya apel. Di sini ada satu apel yang dibagi menjadi 4, kemudian satu bagian diambil atau dijauhkan. Nah, bagian yang dijauhkan ini, ya, itu disebut dengan pembilang. Dan seluruh apel yang ada itu disebut dengan penyebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pembilangnya berapa? 1 ya. Kemudian penyebutnya ada seluruh potongan apel yang ada. 1, 2, 3, 4. Paham ya untuk pecahan? Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Lihat nih, yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka yang diarsir itu disebut dengan pembilang. Ada 4 bagian. Kemudian penyebutnya yang mana? Penyebutnya seluruh bagian kotak yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka penyebutnya adalah 6. Paham ya? Lanjut ke bagian B. Di sini yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, maka pembilangnya adalah 3. Kemudian penyebutnya itu apa?
Ya betul, seluruh kotak yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka penyebutnya adalah 8. Paham ya? Lanjut. Meli memiliki satu batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Nah, di sini ada satu batang coklat nih. Satu batang coklatnya akan dibagikan kepada 5 orang. Nah, satu orangnya berarti kebagian berapa? Nah, satu ini kita arsir. Cukup sampai di situ. Nah, berarti berapa bagian yang diarsir? Satu bagian. Kemudian ada berapa kolom kotak atau berapa potong coklat? Lihat di sini dibagikan kepada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya adalah 5. 1/5. Paham ya? Lanjut. Pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan bahas pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang berupa bilangan bulat. Diingat ya, tadi bilangan bulat itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa pecahan itu bisa kita lambangkan seperti ini, A/B, di mana A-nya itu adalah sebagai pembilang dan B itu adalah sebagai penyebut. Jadi, pecahan biasa hanya ada dua bilangan aja nih, hanya A dan B, gitu ya. Contoh, agar lebih paham. 4/6, 2/5, 12/23, 21/56. 4 ini berkedudukan sebagai apa? Ya, betul, pembilang. Kemudian 6 ini berkedudukan sebagai, betul sekali, penyebut. Ya, 2 ini pembilang, 5 penyebut. 12 pembilang, 23 penyebut. 21 pembilang, 56 penyebut. Begitu paham ya? Lanjut. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Apa itu pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni? Mari kita bahas. Pecahan biasa murni. Pecahan biasa murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh pecahan biasa murni. Nah, pecahan biasa murni ini seperti ini. 4/6, 2/5, 12/23, 21/56, dan seterusnya. Ya, jadi kalau pecahan biasa murni ini pembilangnya harus lebih kecil dari penyebut. Ya, pembilang harus lebih kecil dari penyebut. 4/6, 4 kan lebih kecil daripada 6, betul kan? 2/5, 2 lebih kecil dari 5. 12/23, 12 lebih kecil dari 23. 21/56, 21 lebih kecil daripada 56. Begitu ya. Lanjut. Pecahan biasa tidak murni. Pecahan biasa tidak murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Harus dikasih tanda nih, lebih besar daripada penyebut. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh pecahan biasa tidak murni. Contohnya, 8/5, 18/7, 24/23, 51/42. Ini apa tadi? Ya, pembilang.
harus lebih besar daripada penyebutnya. Itu adalah pecahan biasa tidak murni. Ini penyebutnya. Ya. 8/5. 8 dan 5. 8 lebih besar daripada 5. Pembilangnya 8, penyebutnya 5. 18 lebih besar daripada 7. 18 pembilang, 7 penyebut. Ya. 18 pembilang, 7 penyebut. 24 pembilang, 23 penyebut. 51 pembilang, 42 penyebut. 51 lebih besar daripada 42. Paham ya? Kita masuk ke pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh. Terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Pecahan biasa itu pecahan yang tampilan sebelumnya kita bahas nih. Pecahan biasa itu seperti tadi, pecahan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pecahan campuran dilambangkan seperti ini. A ini berkedudukan sebagai bilangan bulat, B berkedudukan sebagai pembilang, dan C adalah penyebutnya. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh. Di sini kita punya contoh 1, 2/3, 9, 6/8, 22, 12/23. Nah, mana bilangan bulatnya? Bilangan bulatnya adalah 1. Ini bilangan bulat. Ya, kemudian 2 apa nih? 2 adalah, ya betul, pembilang. Kemudian 3 sebagai apa? Betul sekali, sebagai penyebut. Paham ya? 9 apa nih? Ya betul, bilangan bulat. 6 pembilang. 8 penyebut. 22 bilangan bulat. 12 apa? Pembilang. 23 penyebut. Betul, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Isilah titik-titik di bawah ini. 4/9. Caranya kita hanya tinggal memindahkan atau memilih mana pembilangnya dan mana penyebutnya. Di sini kita punya pecahan 4/9. Pembilangnya berapa? Ya, 4. Kemudian penyebutnya 9. Gampang ya. Ini kita pindahkan ke sini sebagai pembilang 9, sebagai penyebutnya kita pindahkan ke sini. Gampang kan? Kemudian yang 23/10. Pembilangnya berapa? Penyebutnya berapa? 18/32. Pembilangnya berapa? Penyebutnya berapa? Nah, untuk soal D, kita balikan. Yang diketahuinya itu pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita masukkan ke pecahan yang ada di sini. Ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Kemudian yang E ada gambar nih. Tadi kan setelah dibahas ya. Kalau yang diarsir itu sebagai apa? Dan seluruh kotak yang ada ini sebagai apa? Paham ya? Nanti silahkan diisi. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini. Kita punya 5, 7/10. Masukkan bilangan bulatnya berapa? 5 nih dari sini nih. Pembilangnya berapa? 7 ya dari sini. Penyebutnya berapa? 10 ya. Sama, tinggal memindahkan mana yang disebut dengan bilangan bulat, mana yang disebut dengan pembilang, dan mana yang disebut penyebut. Kemudian 22 3/60. Berapa? Ya. 12 38/72. Bilangan bulat berapa? Pembilang berapa? Penyebut berapa? Kemudian yang D dibalikan nih. 11 sebagai apa? 5 sebagai apa? 8 sebagai apa? Diisi di sini. Bilangan bulat 23. Pembilang 10. Penyebut 19. Diisi. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Nah,
Itu saja pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari pecahan. Pecahan itu dibagi menjadi dua. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa itu bisa dilambangkan A per B atau contohnya 1/2. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Contohnya 5, 7/8. Itu adalah contoh dari pecahan campuran. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, mana aja yang harus ditulis? Jadi yang harus ditulis itu, ini tulis semuanya. Ya, ini tulis semuanya. Semuanya ditulis. Ini pun sama, semua ditulis. Dan digambar, kotak-kotaknya digambar. Ya. Nah, ini pun sama ditulis. Semuanya. Kotaknya digambar. Ini tulis. Nah, ini pun sama ditulis. Ini juga sama ditulis. Untuk pelajaran matematika, semua slide yang ditampilkan itu harus ditulis. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker ketika bepergian, hindari kerumunan, dan sering mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.